Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa baik Pak. Mungkin sebelumnya mohon maaf Pak Rahman. Pak Rahman ya Pak ya? Iya Pak. Bapak sudah mengetahui bahwasanya hari ini kita akan melakukan supervisi ya Pak ya? Iya Pak. Observasi. Boleh sebelumnya Pak, Bapak memperkenalkan diri dulu Pak? Boleh Pak. Perkenalkan nama saya Abdurrahman SPD, guru bidang studi pendidikan agama Islam yang ditempatkan di sekolah SMA Negeri 1 Simpang Kanan, dan di saat sekarang ini saya mengajar di kelas 12 IPS 1 Pak. Baik, kelas 12 IPS 1. Berarti kita sekarang ini maksudnya di 12 IPS 1 Pak ya? Iya Pak. Ada apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini Pak? Oke, baik, di sini ada beberapa poin Pak tujuan pembelajaran kita, yaitu pertama adalah menerapkan ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan pernikahan. Lalu yang kedua, memenuhi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan selanjutnya, memperagakan tata cara pernikahan dalam Islam. Baik Pak, dengan tujuan yang telah Bapak kemukakan tadi, area apa yang hendak Bapak kembangkan atau yang hendak Bapak harapkan dari pencapaian tujuan tersebut Pak? Oke, yang saya harapkan kepada siswa kelas 12 IPS 1 ini, yaitu adalah dengan adanya pembelajaran pernikahan ini, kedepannya supaya mereka, kalau seandainya mereka berhadapan dengan pernikahan, ya kan, jadi mereka bisa menerapkan dengan baik dan benar. Baik. Kemudian strategi apa yang Bapak persiapkan dalam mengajar materi tersebut Pak? Oke, baik Pak. Nah, di sini saya terapkan strategi saya di kelas 12 IPS 1 ini, itu secara berkelompok Pak. Nah, jadi dengan adanya secara berkelompok ini, jadi semua siswa yang berada di kelas itu memahami apa yang diterapkan di pembelajaran itu. Nah, maksudnya pertama kita tengok di kelas 12 IPS 1 ini ada siswa yang dia tuh tahu dan ada siswa yang kurang tahu Pak dari materi yang disampaikan. Nah, dengan adanya secara berkelompok ini, jadi kita bagi yang tahu, kita masukkan ke dalam kelompok, kita bagi dia yang tidak tahu. Nah, jadi mereka nanti saling berkolaborasi atau saling bertukar pikiran gitu, Pak. Baik, saya sudah menangkap Pak. Jadi Pak Rahman nanti menggunakan metode kolaboratif. Ya Pak. Ini di mana siswa dikelompokkan Pak ya? Ya Pak. Di mana dalam tiap-tiap kelompok ada siswa yang berkemampuan di atas ya Pak ya? Iya Pak. Siap. Sehingga itu nanti akan membantu kawan-kawannya. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita langsung saja ke kelas ya Pak ya? Oke, baik Pak. Sama-sama. Oke. Yang kita kaji ini tetap pernikahan. Kemarin sudah kita bahas kan? Nah, jadi kita buat sistem kelompok. Nanti kita buat sistem kelompoknya ada 4 kelompok. Jadi kita sudah berbagi kelompok, kita semuanya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi masing-masing kelompok ingat ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada hal-hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama adalah, ya kan, perhatikan di saat proses belajar mengajar, ya kan, perhatikan. Kalau nanti seandainya, oke, ada kelompok ada yang bertanya, silakan bertanya. Ya. Oke, jadi kalau kita tidak ada pertanyaan, kalau misalnya Bapak sampaikan paham, ya mungkin paham, ya paham. Bisa mengerti? Ya. Oke, baik. Mari
Izin Pak, kita sudah mempelajari bagi tugas itu tentang pernikahan. Buka buku catatannya. Buka. Sudah siap? Sudah. Oke, semuanya perhatikan. Kemarin kita sudah bagi tugas yaitu tentang pernikahan. Jadi masing-masing kelompok sudah mengetahui dan sudah mencatat, ya kan? Jadi di sini sedikit Bapak jelaskan yaitu tentang pernikahan. Nah, pernikahan Nah, jadi pernikahan ini ialah suatu yang menggabungkan, ya kan, atau yang menghubungkan, atau yang mengumpulkan di dalam seorang perempuan, bahkan seorang laki-laki dengan adanya ijab dan kabul, maka itulah yang disebut dengan pernikahan. Nah, jadi pernikahan ini sering kita lihat di lingkungan kita, ya kan, bahkan keluarga kita, tetangga kita, ya kan adanya sebuah pernikahan. Baik, pertanyaan Bapak, kelompok 1, ya, kelompok 1, saya sudah mempelajari saksi. Ada berapa saksi yang harus dilibatkan dalam pernikahan? 2 orang saksi. 2 orang saksi. Kelompok 2, saksi dari mana ini? Dari pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Dari pengantin? Iya. Oke, baik. Mungkin kelompok 2 belum terlalu ini. Kelompok 3, dari mana saksi? Dari pengantin perempuan. Dari pengantin perempuan. Jadi kelompok 3, ya kan, menyampaikan saksi ini diambil dari pengantin perempuan. Nah, perlu Bapak sampaikan kembali. Bagian ini adanya calon pengantin, adanya wali hakim atau wali nasab, adanya saksi, ya kan? Nah, kalau seandainya bisa, contoh, ya kan, terjadinya pernikahan. Nah, jadi saksi ini tugasnya adalah mengamati bagaimana proses terjadinya akad ijab dan kabul ini baik dan benar, ya kan? Nah, kalau seandainya misalnya, ya kan, ada yang salah penyampaian, misal dari pihak dari perempuan, wali perempuan, saya nikahkan, ini adalah ijab. Saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin 10 gram emas. Nah, tiba-tiba di saat pernikahan itu salah penyampaian. Udah, habis itu diambil oleh calon pengantin. Itu namanya atau menerima. Oke. Ijab dan kabul. Oke. Bisa dimengerti? Ya. Oke, jadi di sini ada 3 perhatikan. Ya. Jadi ini adalah gambar pernikahan yang secara Islam, ya kan? Jadi sudah menjadi seorang suami istri, ya kan, berpindahlah surga seorang istri kepada suami, keberkahan seorang istri berpindah kepada suami. Nah, jadi mereka melakukan seperti ini adalah tanda baktinya seorang istri kepada suami. Oke, baik, mungkin ini saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak didik Bapak yang berada di sini, mudah-mudahan nanti ke depan bisa menerapkan atau bisa saja nanti sebagian orang menjadi pengemudi yang depan, menjadi pengurus KUA, jadi dia bisa menerapkan pernikahan baik dan benar.
Nah, jadi saja harapan Bapak di depan dan demikian Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau penyampaian dan Bapak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Rahman. Sama-sama Pak. Telah melaksanakan proses pembelajaran tadi di kelas. Saya cukup bangga Pak, terharu dengan guru muda seperti Bapak. Semangat Bapak luar biasa dalam mengaktifkan siswa. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan setelah kita melaksanakan tadi proses di kelas ya Pak ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran Pak? Alhamdulillah setelah saya melaksanakan pembelajaran tadi di kelas 12 IP1 Pak ya, sangat memuaskan Pak, karena saya lihat apa yang saya sampaikan di saat pembelajaran itu siswa dapat memahaminya. Baik. Kemudian Pak, dengan kriteria seperti itu, apakah menurut Bapak sudah berhasil Bapak melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri? Menurut saya sudah Pak. Karena kenapa? Karena saya lihat siswa ini dengan adanya dia aktif dan memahami apa yang saya sampaikan, nanti ke depan mereka bisa melakukan membantu masyarakat atau membantu keluarganya di saat mereka yang namanya melakukan pernikahan. Baik. Jadi tentunya bermanfaat nantinya setelah mereka tamat ya Pak ya. Jangan sekarang nggak boleh menikah ya Pak ya. Setelah tamat mungkin menikah ataupun kuliah. Terutama menikah mereka sudah punya ilmu tentang pernikahan ya Pak ya. Kemudian Pak, Bapak menilai diri Bapak seperti apa? Misalnya Pak, apa yang mesti diperbaiki atau memang sudah mantap? Jadi ada beberapa hal yang harus saya perbaiki tadi Pak saat proses pembelajaran. Nah yang pertama kali adalah tentang menggunakan media Pak. Nah, dalam penggunaan media ini tadi ada sedikit yang kurang memahami bagaimana cara memasukkan supaya sinkron dari penyampaian media ini kepada siswa. Dan ada juga positifnya, sisi positifnya ataupun namanya yang perlu diperbaiki ya. Intinya lebih harus menggunakan media yang mengenai. Tentunya individu yang baik adalah betul individu yang semakin hari berbenah. Tapi saya pribadi Bapak itu sudah sangat baik dengan ukuran Pak. Mungkin teman belum seberapa, tetapi saya melihatnya Pak sungguh luar biasa. Terima kasih Pak. Lain waktu, apakah saya boleh melihat perubahan itu Pak nanti pada saat Bapak mengajar di lain waktu? Boleh Pak. Nanti insya Allah saya siap. Baik. Terima kasih Pak atas waktu yang telah. Semoga ini bermanfaat ke depannya perbaikan kita bersama. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Sama-sama.